Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya, Kak. Apakah anak-anak tahu bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi? Ya, garis khatulistiwa itu apa ya? Yuk kita cari tahu bersama. Garis khatulistiwa adalah garis hayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang anak-anak lihat gambar di samping. Bumi dibagi menjadi 4 bagian. Di sini terdapat yang berwarna hijau yang iklim tropis, kemudian berwarna kuning, iklim subtropis, berwarna biru muda, iklim sedang, dan berwarna biru tua, iklim dingin. Nah, anak-anak, Indonesia itu berada di garis khatulistiwa bumi, sehingga berada di daerah hijau, yaitu negara dengan iklim tropis. Nah, anak-anak, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa bumi, maka Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis dengan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Apakah anak-anak tahu apa perbedaan dari cuaca, musim, dan iklim? Yuk kita cari tahu bersama ya. Kita mulai dari iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, yaitu dalam tahunan. Kemudian, iklim ini menyebabkan adanya musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan anak-anak, musim ini diamati dalam waktu hitungan bulan. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan, ditandai dengan cuaca cerah yang berangsur terus-menerus sehingga menyebabkan daerah tertentu dapat mengalami kekeringan dan kesulitan mencari air bersih. Musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi, sehingga menyebabkan daerah tertentu dapat mengalami banjir jika jalur air yang ada itu tersumbat oleh sampah dan tidak memiliki cukup pepohonan yang dapat menyerap air hujan. Kemudian, masa peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya adalah ditandai dengan cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, sehingga dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Anak-anak, cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Setelah tadi kita membahas iklim dan musim, kita bahas cuaca ya. Cuaca itu diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Berikut ini adalah contoh dari simbol-simbol cuaca. Setelah pembahasan kita tadi, sekarang apakah anak-anak bisa merangkum perbedaan cuaca dan iklim? Oke, yuk kita rangkum bersama ya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas mengenai perbedaan cuaca dan iklim. Kita mulai dari cuaca ya. Untuk cuaca, meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Cuaca ditentukan pada waktu yang singkat, dan iklim ditentukan pada waktu yang lama. Lalu cuaca dapat diamati dalam waktu harian, sedangkan iklim diamati dalam waktu tahunan.
cuaca dapat berubah setiap harinya, tetapi iklim tidak mudah berubah. Dan cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, tetapi iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Dan cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Yang terakhir, perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan, tetapi perakiraan mengenai iklim lebih sulit untuk dilakukan. Sekarang kita akan belajar hayu berhitung tentang pengurangan pecahan. Di sini ada contoh soal 9/12 dikurangi 2/12. Cara menyelesaikannya, pembilangnya saja yang dikurangi, penyebutnya tetap sama ya angkanya. 9 dikurangi 2 yaitu 7, maka hasilnya 7/12. Penyebutnya tetap angkanya yaitu 12, 12, 12. Yang dikurangi hanya pembilangnya saja ya Kak. Selanjutnya di sini ada soal cerita. Kakak buka bukunya halaman 115. Nina melakukan piket kelas bersama teman-teman. Siswa yang piket kelas terdiri dari 3/7 siswa perempuan. Berapa bagian siswa laki-laki? Untuk keseluruhannya berarti kita gunakan 7. Penyebutnya 7 itu satu ini terdiri dari keseluruhannya. 7/7 itu artinya 1. Bilangan yang pembilang dan penyebutnya yang sama itu artinya 1. 1 dikurangi 3/7 dari perempuan sama dengan 7/7 total keseluruhan yang piket dikurangi 3/7 perempuan sama dengan 7 dikurangi 3. Penyebutnya tetap ya 7. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Penyebutnya 7. Jadi siswa laki-laki yang piket itu adalah 4/7. Sini ada contoh soal lagi. Cita memiliki 6 pita. Pita tersebut diberikan kepada adik sebanyak 4/6 bagian. Berapa bagian pita Cita yang tersisa? Berarti kita kurangi, yaitu 6/6 dikurangi 4/6. 4/6 sama dengan 6 dikurangi 4, 2. Penyebutnya tetap sama ya, 6. Maka bagian pita yang tersisa yaitu 2/6. Contoh yang kedua, ibu membuat kue sebanyak 12 buah. Ibu membagikan 7/12 bagian kue kepada tetangganya. Berapa bagian kue yang tersisa? Kita gunakan pengurangan. 12/12 dikurangi 7/12 sama dengan 12 dikurangi 7 hasilnya adalah 5. Penyebutnya tetap sama 12. Jadi bagian kue yang tersisa adalah 5/12. Di sini ada contoh lagi mengenai pengurangan pecahan pada halaman 119. Contoh soalnya, Ibu Nina membuat kue untuk peserta bekerja bakti. Ibu membuat 16 bolu kukus. Ayah makan 2/16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga makan 2/16 bagian bolu kukus. Berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Kita gunakan pengurangan. Ibu kan membuatnya yaitu 16 bolu. Berarti 16/16 dikurangi 2/16 yang dimakan ayah dikurangi 2/16 yang dimakan Pak Edi. Yang ini ya. Selanjutnya kita hitung. 6 dikurangi 2 dikurangi 2. Penyebutnya tetap yaitu 16. 16 dikurangi 2, 14. 14 dikurangi 2 hasilnya 12. 12/16. Penyebutnya tetap ya. Jadi bagian bolu kukus yang tersisa adalah 12/16 bagian.
Pembelajaran telah selesai, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya Kak. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.